Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Dayani, biasa dipanggil Fitri dengan NIM 2111149, mahasiswa dari IAIN SAS Bangka Belitung. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah usul fikih. Nah, sebelumnya teman-teman telah belajar tentang berbagai macam materi usul fikih. Sekarang kita akan mengulang dua materi dari berbagai macam materi usul fikih yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk materi yang pertama yaitu materi usul fikih mengenai sejarah perkembangan usul fikih pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in, serta munculnya usul fikih dan tabir-tabir aliran-aliran dan karya-karyanya. Yang kedua yaitu kita akan membahas materi mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum. Oke, sebelum kita membahas bagaimana sejarah perkembangan usul fikih, kita akan membahas apa itu usul fikih terlebih dahulu. Usul fikih terdiri dari dua kata, yakni usul dan fikih. Usul merupakan sesuatu yang menjadi akar atau dasar bagi yang lainnya, sedangkan fikih merupakan ilmu mengenai hukum syara dan bersifat amaliyah yang dirumuskan dan digali dari dalil-dalil terperinci. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sejarah perkembangan usul fikih pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, serta munculnya usul fikih dan tabir-tabir, aliran-aliran, dan karya-karyanya. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan usul fikih pada masa Nabi, sahabat, dan tabi'in. Pada masa Nabi Muhammad SAW, usul fikih baru lahir pada abad kedua Hijriyah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab memeluk agama Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh permasalahan fikih dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fikih adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pada masa sahabat. Pada masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah SAW. Pada masa sahabat ini terjadi setelah Nabi. Terjadi setelah Nabi wafat dalam berfatwa dan membuat putusan hukum Islam. Para sahabat langsung mengacu pada nas Al-Quran dan hadis yang mereka pahami dengan pemahaman bahasa Arab mereka yang masih orisinil. Untuk yang ketiga yaitu pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in, para imam mujtahid di sekitar abad 2 dan 3 Hijriyah, wilayah kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas sampai ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan bangsa Arab. Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kenyataan-kenyataan tersebut mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syariah, yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syarat dalam menetapkan hukum dalam berijtihad. Dengan disusunnya kaidah-kaidah syariah dan kaidah-kaidah lughawiyah dalam berijtihad pada abad 2 Hijriyah, maka telah terwujudlah ilmu usul fikih. Selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam usul fikih. Dalam sejarah perkembangan usul fikih dikenal 3 aliran yang berbeda. Untuk masing-masing aliran memiliki cara pandang yang berbeda dalam menyusun
dan membangun teori yang terdapat dalam usul fikih. Untuk aliran yang pertama yaitu aliran yang bersifat Syafi'iyah. Aliran ini disebut Syafi'iyah karena Imam Syafi'i adalah tokoh pertama yang menyusun usul fikih dengan menggunakan sistem ini, dan aliran ini disebut aliran mutakalimin karena dalam metode pembahasannya didasarkan pada nazari falsafah dan mantik serta tidak terikat pada mazhab tertentu. Adapun karya-karya pada aliran ini yaitu yang pertama yaitu Kitab Al-Mu'tamad oleh Abi Husain Muhammad bin Ali Al-Basri Al-Mu'tazili. Yang kedua yaitu Kitab Al-Mustahfah min Ilmi Usul oleh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Syafi'i. Untuk aliran yang kedua yaitu aliran Hanafiyah. Aliran ini banyak dianut oleh ulama mazhab Hanafi dalam menyusun usul fikih. Aliran ini banyak mempertimbangkan masalah-masalah furu yang terdapat dalam mazhab mereka. Adapun karya-karya yang disusun pada aliran ini yaitu satu, Kitab Usul oleh Abi Al-Hasan Al-Karki. Yang kedua yaitu Kitab Usul Al-Jassos oleh Abi Bakar Ahmad Ali Jassos. Untuk yang ketiga yaitu aliran Mutaakhirin. Aliran ini adalah aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun usul fikih oleh area Syafi'iyah dan aliran Hanafiyah. Ulama-ulama Mutaakhirin melakukan tahqiq terhadap kaidah-kaidah usuliyah yang dirumuskan kedua aliran tersebut. Oke, untuk adapun karya-karyanya yaitu yang disusun dalam yang mengikuti aliran ini, untuk pertama yaitu Kitab Usul Al-Fiqih oleh Muhammad Hudari Baik. Yang kedua yaitu Kitab Usul Al-Fiqih oleh Muhammad Abu Zahroh. Oke, untuk materi yang kedua yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum. Untuk pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, sekaligus mukjizat yang terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah, termasuk informasi mengenai hukum, etika, sains, antariksa, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan luas. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Kandungan hukum dalam Al-Quran merujuk pada pembahasan para ulama. Sebagian dari mereka ada yang membagi hukum yang terkandung dalam Al-Quran menjadi 3. Sebagaimana pernyataan Wahbah Firdaus dalam analisis kedudukan hukum dalam Al-Quran. Zuhaili dalam kitab Usul Al-Fiqih Al-Islami yang juga dikutip oleh Ernawati, diantaranya itu 1. Hukum akidah ialah sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada para malaikat, kitab, rasul, serta hari akhir. Yang kedua yaitu hukum etika, adalah suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian diri, diantaranya kejujuran, rendah hati, sikap dermawan, dan menghindari sifat-sifat buruk pada dirinya, seperti halnya dusta, iri, dengki, dan sombong. Untuk yang ketiga yaitu hukum amaliyah, yaitu suatu perilaku sehari-hari yang berhubungan dengan sesama manusia.
Hukum amaliyah dibagi menjadi dua bagian, yakni pertama muamalah Allah atau pekerjaan yang berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu muamalah ma'annas atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan manusia baik secara pribadi maupun kelompok. Contohnya yaitu kontrak kerja, hukum pidana, dan lain sebagainya. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 cara. Sebagaimana berikut, yang pertama yaitu ijmali secara global, yang kedua yaitu tafsili secara terperinci, dan ketiga yaitu isyarah, yaitu secara isyarat. Metodologi Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syariah, Allah SWT menjelaskan beragam hal di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat Islam. Salah satunya adalah dalil yang bermuatan hukum, di mana terdapat dua metode yang digunakan Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukumnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shaltut. Pertama yaitu mayoritas ayatnya berisi tentang tuntunan perintah dan larangan yang redaksinya tidak diawali dengan pertanyaan. Untuk yang kedua yaitu diawali dengan pertanyaan, yaitu ayat-ayat yang diawali dengan pertanyaan seseorang, sabda Rasulullah SAW. Berikut ini beberapa di antara kaidah usuliyah. Untuk pertama yaitu perintah itu menunjukkan kewajiban sampai ada qarinah yang menunjukkan makna yang lain. Jika ada qarinah, perintah bisa menunjukkan sunnah mandub atau kebolehan mubah. Untuk kaidah yang kedua yaitu perintah pada dasarnya tidak meniscayakan pengulangan kecuali jika ada dalil yang menunjukkan perlunya pengulangan. Untuk kaidah yang ketiga yaitu larangan itu menunjukkan keharaman sampai ada qarinah yang menunjukkan makna yang lain. Jika ada qarinah, larangan bisa bermakna makruh. Untuk yang kaidah keempat yaitu larangan hendaknya dihindari segera. Untuk yang kelima yaitu larangan hendaknya dihindari seluruhnya, sementara perintah hendaknya dikerjakan sesuai dengan kemampuan. Oke, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya usul fikih adalah pengetahuan mengenai berbagai kaidah dan bahasa yang menjadi sarana untuk mengambil hukum syara mengenai perbuatan manusia, mengenai dalil-dalilnya yang terrinci. Oke, hanya itu pembahasan yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.